Halo guys, kami dari kelompok Pin aja. Halo guys, kami dari kelompok 2. Jadi kami di sini sedang study trip dan kita bakalan ngelakuin aktivitas banyak hal dan kita bakalan ngevlog. Jadi tunggu vlognya. Stay tune. Dadah. Jadi ini sedikit perjalanan kita menuju Desa Pakanceri nih guys. Wah, kita sudah sampai nih. Tapi kita harus jalan sedikit lagi untuk sampai ke rumah-rumah warganya guys. Aktivitas pertama kami dimulai dengan mendaki apa namanya? Oke, jadi kami di sini masih mendaki ya sampai nanti di puncak kita bakalan ada kegiatan. Jadi sabar-sabar buat nunggu kegiatan kita. Oke, jadi kita sudah sampai di tempat. Di bawah. Capek. Kita main jalan ya guys. Sudah tempat di lokasinya tuh. Kita mau lihat sini apa sih tuh? Tuh. Nah, sesampainya di sana, kita disambut sama penampilan dari warga lokal di sana. Selamat menyaksikan. Jadi yang ibunya pegang namanya tutungkulan guys, sedangkan yang di bawahnya itu namanya lisung. Ini biasanya digunakan untuk menumbuk padi ya teman-teman, tetapi juga menghasilkan suara yang indah. Kok pakai jeans jongkok? Ya, jadi saya izin menambahkan juga sejarahnya ya. Jadi dulu waktu bikin nasi itu ditumbuk dulu padinya ke dalam sini sama ibu-ibu tuh dipukul-pukul gini. Makanya biasanya yang pada mainnya itu mama ya, karena dulu sejarahnya kayak gitu. Itu tuh tahu kan padi ya? Dimasukin ke sini terus ditakol-takol tapi bunyinya menghasilkan nada seperti ini gitu. Selanjutnya ada penampilan tari dari adik-adik warga sana loh. Bapak diem dong Pak, ya Allah. Diem. Bisa. Ranggap atau rangkap ya. Tapi sebelumnya Mang Wer ada patokan untuk membelah ini harus berapa? Harus 11. Jadi harus ganjil ya. Ngebelah ininya harus ganjil. Jadi guys, ranggap ini bisa sebagai vas bunga dan juga wadah untuk menanam palawija loh.
Oke guys, jadi kita di sini ingin menganyam ya. Apa nama bendanya? Nama bendanya tuh apa? Ranggap ya, ranggap. Jadi setelah kita masukin buletan ini nih yang bagian dalam nih, Agar renggang, jadi kita masukin satu persatu. kita akan menganyam benda ini ke dalam sini. 1 2 1 2 1 2 gitu konsepnya ya. Jadi selang-seling gitu. Oke. Untuk hasilnya kita lihat di Next video. next video. Thousand years later. Jadi ini hasilnya. Jadi inilah penampakannya setelah diberi anyaman, meskipun acak-acakan ya. Oke guys, lah. Bisa banget. Nice try untuk first time. Oke. Jadi selanjutnya kita bakalan ke situ tuh bawah. Hai guys, jadi sekarang kita lagi di proses pembuatan pentung. Pentungan ini adalah alat komunikasi tradisional untuk seluruh warga di perkampungan yang terbuat dari bambu. Pentungan ini menghasilkan suara yang kencang sehingga berguna sebagai tanda bahaya maupun untuk membangunkan para warga-warga yang ada di sini. Kita lanjut ke tempat pembuatan semprong dan simping nih guys. Nah teman-teman, ini namanya semprong, makanan yang terbuat dari campuran tapioka, terigu, gula pasir, mentega, santan kelapa, jahe, coklat wijen, dan vanili. Semprong ini berbentuk lonjong loh, sedangkan ada juga simping yang berbentuk bulat. Tidak hanya menggunakan santan, tetapi juga ampasnya. Simping juga tidak pakai mentega dan memiliki rasa asin. Ada di bawah. Kalau misalkan di bawah habis bisa Gimana rasanya? Mantap. Mun bungkus tuh seberapa? Mun satu bungkus seberapa? Akarnya diambil akarnya tumbang pohonnya. Apanya kira-kira? Dari batang airnya, dari batang pohon aren itu kan dia mengeluarkan buah tuh, batang yang bakal nanti jadi bunga, kemudian dia akan jadi buah. Nah dari batang tersebut dipangkas, dipotong. Nah dari potongan itu biasanya dia mengeluarkan air, mirip-mirip pohon karet yang disadap. Cuma kalau karet dia putih bentuknya, kalau ini dia bening, kayak air aja gitu. Lalu dimasukkan ke dalam lodong hingga 1 hari. Setelah itu langsung dipanaskan menggunakan wajan selama 2 jam. Dan jika sudah mengental, langsung dicetak menggunakan gandum. Halo guys, jadi tadi kita udah ngeliat cara proses pembuatan gula aren dan selanjutnya kita bakal ke tempat selanjutnya. Iya, ikutin aja ya guys. Check it out. Kebetulan teh hijau ini dinamain teh giles karena emang betul-betul prosesnya di kita ini pakai manual ya. Proses pemetikan kalau di kampung Parakan Ceri masih banyak yang pakai manual. Ini namanya alatnya etem. Etem. Ini buat pengambilan pucuk teh. Iya, caranya kayak gini. Selanjutnya akan dimasak hingga layu. Biasanya dimasak sambil diberi air sedikit. Karena prosesnya betul-betul digiles. Nah, gini. Ini fungsinya kenapa harus digilas, karena buat ngeluarin rasa teh. Dan yang terakhir, proses pengeringan dengan sinar matahari. Hai guys, jadi tadi kita habis ngeliat cara pembuatan teh gelis dan sekarang tuh keadaan lagi hujan. Kita mau next ke perjalanan selanjutnya. Kita bakalan ke tempat Saroja. Oke, bye. Ini namanya Saroja.
Atau kalau itu mah di Indonesia nama kembang goyang. Jadi ada berbagai macam varian rasa, ada daun bawang, cabai, sama ketumbar. Kencur. Iya, kencur. Ketumbar juga ya, ada. Rasanya gimana, Sofyan? Enak. Kayak gimana? Enak pokoknya. Keseruan, Bu. Halo guys. Kali ini kita mau jalan ke sawah karena kita mau observasi di sawah gitu. Jadi kita mau menanam padi. Ikutin aja ya guys. Nah. Alhamdulillah kegiatan kita udah selesai dari study program P5 ini. Jadi semoga kegiatan ini bermanfaat dan makasih udah menonton. Bye.